Shalom warga kerajaan, selamat datang di keluarga GBI Rock Jember. Bulan ini kita masuk pada tema Filled with the Power. Kisah Para Rasul 6 ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kami senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ibadah minggu ini disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, dapat mempersiapkan secara mandiri roti dan air putih sebagai pengganti anggur. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Hari kita masih merayakan perayaan-perayaan besar, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan sebab dia hidup, kita pun akan hidup. Ada satu fatsal yang sangat misterius bagi orang Yahudi sampai saat ini. Mereka menggelengkan kepalanya. Mereka bilang, it's impossible itu untuk Mesias. Karena itu salib itu buat mereka adalah suatu batu sandungan. Masa Mesias mati? Nah, mereka tidak percaya dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Maka dalam Yesaya 53 diterangkan dengan jelas, dia dengan sukarela menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Jiwanya menderita, menerima segala penghinaan untuk Anda dan saya. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat 12, karena itu akan dibagikan kepadanya. Kan, hai putraku, mintalah bangsa-bangsa, ya, orang-orang hebat, great man, strong man akan diberikan sebagai jarahan, sebagai rampasan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan, bahasa aslinya pour out, mencurahkan nyawanya ke dalam maut. Dan dia terhitung atau di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun yang menanggung dosa banyak orang. Dan satu lagi, berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa pemberontak itu? Ada 3 sebetulnya yang di kayu salib itu. 1 Barabas. Lalu 2 yang lain memang dikatakan rampok, ya, stes, ataupun malefactor, kriminal. Tetapi dengan jelas ada sumber sejarah mengatakan mereka itu gerombolan daripada Barabas, yaitu berontak pada pemerintah Romawi. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata dia yang menanggung dosanya. Karena itu dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, 3 jam. Antara jam 12 sampai jam 3 sore, ya, dia baru menyerahkan nyawanya, gelap semuanya. Tetapi saudaraku yang menarik, ada satu nubuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang bukan ilahi. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Intercession, memberikan doa syafaat bagi para pemberontak. Ingat ya, pemberontak itu bukan yang 3 itu. Barabas satu saat saya berkata, he died for me instead of me. Tapi bagi kita juga begitu. Seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang dihukum. Seperti penjahat yang bertobat di samping Yesus, ya, yang namanya Dismas katanya, ya, bahwa dia berkata, ingatlah akan aku kalau engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mengenali mata yang diterangi bahwa Kristus adalah raja itu yang menyerahkan nyawa, ya, supaya dia bisa memperoleh orang-orang besar, orang-orang hebat sebagai jarahan karena dia menang. Karena itu saudara, dia berdoa, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
termasuk yang menghina dia. Asalnya dua-duanya menghina dia, tapi dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dan sepatutnya kita dihukum, tapi dia ini tidak bersalah. Jesus is the Holy One, the Innocent One, died for you and me. Dan kalau tanda Kristus dalam kita, kita berdoa buat orang yang menyakiti kita, menghina kita, dan juga mungkin anak-anak yang memberontak pada kita, anak buah yang memberontak pada kita. Pray for them. Dengan demikian kita akan menerima orang-orang besar sebagai jarahan. God bless you all. Ada aksi, ada reaksi. Dan saya percaya right action, right result. God bless you all. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa pagi hari ini bersama seluruh warga kerajaan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh berkemenangan pagi hari ini. Kita akan memuliakan dia karena darahnya sudah tercurah. Dan kita boleh dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus.
buat hari ini kami tahu darah-Mu tercurah atas seluruh kehidupan kami. Menyembuhkan, membebaskan, menguatkan, dan mengangkat setiap kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini, terima kasih Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami boleh hidup di kota Jember dengan berkat yang melimpah buat kota ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada di dalamnya untuk setiap kami diberkati, untuk setiap kami dibebaskan, untuk setiap kami memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami tahu mereka membawa kami kepada setiap apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Untuk dipertunangkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kami tahu kehidupan kami adalah untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Dan setiap warga negara kerajaan yang ada di tempat ini, yang memuliakan nama Yesus, yang meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Kuasanya dahsyat dan ajaib dalam seluruh hidup kita, amin, haleluya. Perkasa selamanya, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku, kuasanya dahsyat. Oh Jesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama,
raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Dahsyat namanya, ajaib kekuasaannya. Haleluya. Kita terima kuasa dari kerajaan surga. Haleluya. Karena dia berikan kepada setiap kita umatnya. Oh, haleluya. Haleluya, Jesus. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, Dia Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kuasa dari kerajaan surga. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja di atas segala raja, yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Hadiratnya di tempat ini, hadiratnya cukup luar biasa, memulihkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat
datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan benar hadir di tempat ini. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, haleluya. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu bisa memenuhiku, haleluya. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Boleh Bapak Ibu Saudara buka mata sejenak. Percaya bahwa hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Dan percayakah juga bahwa hadiratnya itu ada di dalam hati kita. Tutup mata saudara, buka mata rohani saudara. Kita nyanyikan pujian ini bukan karena kita hafal, kita juga menyanyikan pujian ini itu bukan karena kita kemudian butuh Tuhan untuk kepentingan kita. Tapi kita mau nyanyikan pujian ini sebagai rasa rindu kita. Tuhan, aku kepengen ketemu Tuhan. Ibadah ini tidak berarti apa-apa tanpa saudara dan saya mengalami perjumpaan ilahi. Bahkan semua yang ada di sini, tim Praise and Worship, tim Prophetic, RPC, pelayanan kita tidak akan mengalami sesuatu apapun dalam hidup kita tanpa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang rindu boleh angkat tangan kepada Tuhan. Aku perlu Tuhan. Aku ndak cari berkat-Mu Tuhan. Aku ndak mengejar apa yang Tuhan bisa buat dalam hidup. Aku mau pribadi-Mu. Aku mau hati-Mu Tuhan. Hadirat-Mu
bebaskan kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Penuh rindu katakan, Hadirat-Mu penuhi hati kami dengan hadir-Mu Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, Amin, dan amin. ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Saya minta kau beri naikkan pujian ini. Hadirat-Mu Hadir. memenuhi. Mari siap kaum wanita, buka hatimu. Bilang sama Tuhan apa yang kau mau bilang. Kudus-Mu Betapa rindunya engkau penuhi terhadap dia. hatiku, Yesus, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak mari kaum hanya wanita, kemuliaan. naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Hadirat-Mu. Mari siap kaum pria, memenuhi. Buka hatimu dan sembah dia. Tuhan, hadirat kudus. Aku bergantung kepada Engkau. Aku perlu Engkau Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sama-sama katakan, yang ku nampak. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Come on, worship Him. Come on, sembah Dia. Aku rindu Engkau. I miss you, Sembah Dia dengan doa. Sembah Dia dengan hati yang penuh cinta. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu memenuhi gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan isi hatimu Tuhan. Buat kami makin ngerti. Buat kami makin peka sama hati Tuhan. Terlalu banyak kami meminta Tuhan yang ngerti kami. Terlalu sering kami meminta Tuhan untuk menjawab kebutuhan kami. Tapi pagi hari ini kami menghampiri Engkau dengan hati yang Tuhan penuh haus dan lapar akan Tuhan. Buat kami menjadi gereja yang mengerti kehendak Tuhan. Mencari tahu apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan. Supaya hidup kami yang penuh dengan kuasa, yang diberi kuasa. Kami tidak lagi sembarang menggunakan kuasa itu. Bahkan kami tidak memintanya, mengharapkannya untuk kepuasan dan kepentingan kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan, biar Kau hancurkan setiap keegoisan kami.
Hancurkan ego kami Tuhan. Dan kami lebih memilih untuk kami tersungkur menyembah Tuhan. Sebab kami mengakui dan menyadari dan menyatakan Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat lembah yang Tuhan izinkan. Kami bersyukur Tuhan buat keadaan di mana kami mengalami lembah yang kelam, mengalami persoalan. Sebab dengan jalan demikian kami semakin ngerti bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebab itu kami sekarang yang mengalami masalah, mengalami ada punya persoalan, persoalan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, hubungan, masalah relasi Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Dan kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Pun juga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Yang semangat katakan haleluya. Wow. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam bulan ini khususnya kita belajar tentang bagaimana setiap kita, saudara dan saya, gereja Tuhan. Dan kemudian kalau kita menyebut diri kita sebagai representative of Christ Kingdom, ya, kita diberi kuasa, dipenuhi kuasa oleh Allah. Mari kita mau belajar sama-sama pagi hari ini ya. Sebelumnya kami menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Dimanapun saudara berada, buka hati saudara. Kita percaya bahwa kuasa Allah itu bekerja di dalam diri setiap kita. Amin. Nah saudara, hari ini saya memberikan judul firman Tuhan kita. Oke, sudah siap? Sudah siap dengan firman? Oke ya, jadi kalau kayak kita kalau naik pesawat gitu saudara ya, pasang sabuk pengaman lalu kemudian mode pesawat ya, jadi enggak kemudian nanti ada hal-hal yang mengganggu atau membuat kita fokus kita tidak kepada firman Tuhan saudara ya. Nah judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau saudara suka judul, saya berikan judul mungkin ya, ini judul bukan judul yang kayak istilahnya baru kita dengar, enggak. Tapi saya percaya setiap kita sering dengar ini. Sering? Sering ya, sama-sama bilang kuasa doa dan pujian. Berapa banyak dari saudara yang mengalami kuasa di dalam doa dan pujian, angkat tangan. Turun lagi. Berapa banyak dari saudara yang masih mengalami kuasa doa dan pujian sampai detik ini? Amin. Amin ya. Atau juga ada di antara saudara, juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online, sudah lama tidak mengalami kuasa itu. Doa sepertinya hanya rutinitas, cuman hafalan belaka, kosong, gak ada rasa apa-apa yang di dalam spirit kita alami. Pujian juga demikian, kita kemudian hanya sebatas suka dengan notasi lagu atau lirik lagunya. Lalu kita tidak mengalami perjumpaan ilahi. Itu berarti bahwa kita perlu di-recharge kembali saudara ya. Kita perlu dikembalikan lagi spirit kita karena buat setiap kita warga kerajaan Allah harus mengalami perjumpaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, kalau bicara tentang doa dan pujian, terutama bicara tentang doa, saudara ya. Ini adalah sebuah, kalau saya sebut aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau satu pribadi yang sadar betul bahwa ada satu pribadi itu yang berkuasa, yang luar biasa saudara ya, tidak kelihatan dengan mata jasmani tapi yakin bahwa pribadi itu ada. Jadi agamanya apapun saudara ya, saya barusan sebut saudara. Nah agama itu tidak lepas dari yang namanya doa, betul?
Saudara, agama apapun di dunia ini itu ada yang namanya doa di dalamnya. Berbeda-beda caranya, tapi kalau mengerucut kepada satu kata yaitu doa, ini adalah hal yang tidak asing. Agamanya apapun itu doa gitu saudara ya. Pasti tahu. Nah, karena apa? Karena manusia, karena pribadi-pribadi yang seperti ini berkeyakinan bahwa ada satu pribadi yang itu tadi luar biasa, yang maha kuasa gitu saudara. Nah, kalau di zaman dahulu yang pernah kita dengar ya saudara, yang kita dengar di waktu kita di sekolah, di bangku sekolah, yang sekarang sudah tidak bersekolah gitu saudara ya. Ada kemudian yang namanya keyakinan, yang disebut keyakinan itu kemudian lihat ada pohon besar saudara ya. Lalu diyakini bahwa sosok yang tadi saya katakan itu ada di pohon itu. Maka pohon itu disembah. Saudara pernah dengar itu ya? Nah, jadi kalau kemudian ada tempat atau ada apa lagi yang kemudian diyakini bahwa ada sosok, ada pribadi, ada someone yang luar biasa, maka kemudian orang menunjukkan doanya kepada tempat atau sesuatu yang diyakini itu tadi. Nah, saudara, lalu kemudian muncullah yang namanya agama, saudara ya. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari A-nya itu memiliki arti tidak, lalu gama memiliki arti kacau. Jadi jadi tadinya ketika tidak ada agama, dirasa bahwa ada sesuatu yang tidak ada sesuatu apapun dalam hidup manusia. Ya udah gitu. Ada juga kan kemudian yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada. Saudara dan saya pasti dengar itu. Nah, saudara, tapi kembali kepada doa dan pujian. Bagi warga kerajaan Allah, doa dan pujian itu bukan kemudian kita definisi bagi kita adalah ritual agama. Kalau yang terjadi ritual agama, maka di dalam spiritual kita, di dalam roh kita, itu tidak ada koneksi dengan raja segala raja. Halo, saudara mengikuti? Jadi ya hanya berjalan saja, nyanyi, ya datang ke gereja gitu saudara. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin juga ketika kita di rumah setiap hari membaca firman Tuhan. Tapi hati kita tidak terbuka kepada firman Tuhan. Maka firman itu bukan Tuhan itu tidak bicara, tapi kepekaan kita yang tidak terlatih. Itulah sebabnya ketika kita membaca firman, kita mesti buka hati kita supaya firman itu bekerja dan berbicara dalam setiap hidup kita. Supaya setiap saudara dan saya tidak kemudian berhenti menganggap bahwa saya sudah mengalami Tuhan. Tapi sesungguhnya belum mengalami Tuhan. Karena kita melakukannya sebagai sebuah rutinitas agamawi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang kuasa, saudara ya. Kalau di sini dikatakan kuasa, saya melihat artinya apa sih kuasa ini? Kuasa ini memiliki arti kalau dari KBBI dikatakan kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan wewenang untuk berbuat sesuatu. Ya, jadi kalau dari kamus kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan wewenang untuk berbuat sesuatu. Itu namanya kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Ya, itulah sebabnya kita kemudian dari kata kuasa ini timbul berkuasa, timbul kata penguasa, ya, dikuasai, menguasai. Nah, arti kata kuasa itu sendiri adalah sebuah kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan wewenang untuk berbuat sesuatu. Bagi murid-murid Allah disampaikan demikian di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang percaya katakan amin.
Kuasa itu akan diterima oleh setiap warga kerajaan Allah kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Ya, Roh Kudus turun atas kita memberikan kuasa dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu sendiri, saudara, adalah pribadi Allah yang hidup di dalam diri kita. Jadi kalau bicara kuasa, bukan Roh Kudus itu kemudian memiliki definisi kuasa. Bukan, pribadi Allah turun ke atas kita, tinggal di dalam kita, maka secara otomatis kita adalah penerima kuasa dari Raja segala raja. Dilanjutkan lagi firman Tuhan berkata, setelah menerima kuasa dikatakan, murid-murid Allah dikatakan, dan kamu akan menjadi, sama-sama katakan, saksiku, saudara. Ya, jadi kuasa itu diberikan. Jadi pribadi Roh Kudus itu ada di dalam turun dan tinggal dalam diri kita untuk kemudian hidup kita menjadi saksi. Kalau saya bilang kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita memperlengkapi kita dengan kuasa, lalu kemudian waktu kita menjadi saksi-saksinya Allah, kita adalah saksi-saksi yang resmi. Halo? Saksi-saksi yang sah, sama-sama bilang sah. Ya, kita bukan saksi palsu, kita bukan saksi KW, saudara. Kita bukan saksi yang ngaku-ngaku jadi saksi. Halo? Tapi kita memang betul saksi karena Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Nah, pertanyaannya di sepanjang firman Tuhan pagi siang hari ini atau sore nanti Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah secara online, kita akan mengoreksi diri kita sama-sama ya, mau ngoreksi diri kita, amin, amin, amin. Jadi perlu kita ini koreksi, saudara. Apakah kita masih on the track atau sudah out of the track, saudara? Kita masih di dalam jalurnya Tuhan, masih di dalam kebenaran firman, atau kita sudah menyimpang dikit, agak banyak, atau mungkin sudah banyak. Kita akan tahu bahwa ketika kuasa itu diberikan dalam hidup kita, dan siang hari ini kita bicara khusus kuasa doa dan pujian, maka doa saya setelah kita dengar firman Tuhan saat ini, doa kita menjadi powerful. Pujian kita menjadi powerful, saudara. Bukan hanya bagus di suara, permainan musik, aransemen, dan lain sebagainya, saudara. Tapi betul-betul ada sesuatu yang impactful terjadi dalam hidup kita. Dan kemudian setelah terjadi dalam diri kita, itu keluar. Haleluya, amin. Jadi bukan untuk Pak Benny berapa waktu lalu sampaikan, bukan dialami lalu dinikmati sendiri. Tapi kita menjadi saluran yang kemudian dikatakan menjadi saksiku, jadi saksinya Tuhan. Itu hal yang luar biasa, saudara, dalam hidup kita. Nah, kuasa yang kita terima itu ada di dalam diri setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Efesus 3 yang ke-20, sama-sama baca ayat ini ya. Efesus 3, 20, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan di dalam saya. Di dalam saya. Jadi doa dan pujian kita, doa kita bukan hafalan manusia. Bukan kemudian hal yang sudah bisa terbaca, saudara. Ya, nanti doanya ini, karena cuman hafalan belaka. Kemudian tidak ada kuasa yang bekerja. Tapi dengar baik, pagi hari ini dikatakan bahwa Dia yang melakukan. Jadi kita ini berdoa, Tuhan yang melakukan bahkan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan mampu kita pikirkan. Sebab kuasa itu, saudara, bekerja di dalam diri setiap kita. Nah, Yesus mengajarkan tentang doa buat murid-muridnya, termasuk buat saudara dan saya yang adalah murid-muridnya. Amin. Semua murid katakan itu saya. Ya, ini untuk kita, saudara. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa,
masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa doa ini betul-betul bukan ritual agama, saudara. Bukan aktivitas agama. Tapi doa itu bicara tentang hubungan antara kita, bahkan disebut dengan Bapamu. Perlu dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, di tempat yang tersembunyi pun kamu itu bisa berdoa. Sebab pada waktu itu ketika orang yang kemudian berdoa di perempatan jalan, persimpangan jalan, saudara ya, kemudian di mana mereka berdoa, wah, seperti mereka ini melakukan sesuatu hal yang sempurna untuk Tuhan, saudara. Padahal itu hanya retorika belaka. Itu hanya kemudian liturgi belaka. Mereka tidak benar-benar mencari Tuhan, ataupun mereka ini kemudian berpikir bahwa dengan jalan yang demikian, saudara, oh Tuhan itu mendengarkan doa mereka. Tapi Tuhan Yesus menegaskan, masuk ke dalam kamar. Kamar itu menunjukkan tempat yang sangat pribadi dalam diri manusia. Betul ya? Saya pernah sampaikan, pernah sharing, saudara. Saya pun juga diberkati, dapat dari diberkati dari sharing hamba Tuhan, saudara. Ketika misalnya kita dalam pergaulan, ada yang hanya di halaman, ada yang sampai ruang tamu, tapi tidak semuanya sampai kamar kan. Nah saudara, kamar itu bicara sesuatu yang tempat yang pribadi, tempat yang kalau enggak intim banget itu enggak masuk kamar. Dan firman Tuhan berkata, masuklah kamar, tutup pintu. Seperti apa kita, saudara dan saya, sejatinya kita, aslinya kita, itu waktu enggak ada orang lihat. Halo? Halo? Sejatinya kita, apa sih? Bukan aslinya, itu paling gampang, saudara. Aslinya saudara dan saya itu waktu enggak ada orang lihat. Hanya tinggal kita, saya sama Tuhan, itu asli saya. Jadi ya kita mau nutupi apa, saudara? Kita nggak bisa kamuflase di hadapan Tuhan. Nah jadi yang Tuhan minta, kalau doa, kalau lagi membangun hubungan sama aku, jangan terus ini. Kayak maksudnya apa ya, apa sih? Kayak enggak natural gitu, saudara. Kan kalau ada hubungan, Tuhan ini gini. Enak kan gitu. Kita kemudian tidak diharuskan, tidak kemudian terjebak pada urutan-urutan yang dibuat oleh manusia. Kalau tidak ngikuti urutan itu, tidak sakti doamu, gitu. Ya, tidak sakti mondroguno, saudara ya. Tidak. Karena apa? Sejatinya doa itu bicara hubungan sama Tuhan. Hubungan yang seperti apa nanti kita akan dengar, saudara. Yang kedua, Yesus ajarkan tentang doa kepada murid-muridnya dari pasal 6, pasal yang sama ayat yang ke-9 dan 10. Karena itu sama-sama bilang berdoalah demikian. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, ada baiknya dan bagus kalau saudara memberikan waktu untuk saudara merenungkan kedua ayat ini. Supaya saudara dan saya mengetahui inti dari yang namanya doa yang penuh dengan kuasa itu seperti apa. Itu dari ayat ini, saudara. Kalau membedahnya sekarang tidak cukup banyak waktu, saudara. Tapi saudara renungkan, dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya melihat, merenungkan, saya baca berulang-ulang. Di situ tidak ada kepentingan manusia. Yang ada kepentingan raja. Jadi waktu ada doa dinaikkan, sesungguhnya saudara
kalau kita kemudian mesti minta sama Tuhan, ujung-ujungnya itu adalah untuk kepentingan Allah. Bukan kepentingan kita. Kalau misalnya orang berkata, Tuhan ini usahaku, Tuhan berkati. Tidak sampai titik di situ saudara. Kalau sudah diberkati apakah selesai? Kalau selesai itu berarti saudara berdoa hanya untuk kepentingan kita. Halo? Tapi kalau saudara kemudian menjadi perwakilan kerajaan Allah, saudara kemudian menjadi duta-duta kerajaan Allah, saudara mempersembahkan Tuhan ini usaha yang engkau percayakan kepadaku. Aku percaya Tuhan berkat-Mu atas usahaku. Nah kemudian setelah diberkati ada buah yang dihasilkan. Buah apa? Ada banyak. Ada buah iman, buah jiwa-jiwa. Saudara makin melekat sama Tuhan. Persoalan manusia kalau ngomong tentang keuangan saudara. Sebetulnya bukan bergantung kepada berapa banyak yang masuk. Tapi bagaimana kita mengelola yang masuk itu. Dan kemudian hati kita tetap terikat sama surga. Firman Tuhan berkata, jika harta itu bertambah padamu, janganlah terpikat hatimu kepadanya. Nah itu yang mau Tuhan bilang, bahwa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu semua bicara tentang kepentingan raja, segala raja. Nah saya diberkati saudara, ini berapa tahun yang lalu kita dengar waktu kita KLC saudara, Kingdom Leadership Conference waktu di Bali saudara, setiap tahun Rock Ministry mengadakan KLC ini saudara. Miles Munro berkata demikian, seorang yang berdoa itu meminta kepada Allah untuk mengintervensi bumi. Permintaan kita kepada raja segala raja untuk kemudian dia bekerja di bumi ini dengan caranya. Yang kemudian ada sebuah istilah yang disebutkan waktu itu adalah petisi. Ya, nanti kita akan belajar. Jadi kalau dari dua ayat, dari dua hal yang diajarkan oleh Yesus kepada saudara dan saya tentang doa, saudara, bahwasanya setiap warga kerajaan Allah, saudara memperkatakan, saudara firman Tuhan berkata begini, apa yang kamu ikat terikat di mana? Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Tuhan memberikan wewenang itu loh buat mulut kita. Halo? Dan lagi sekali saya menggarisbawahi itu kepentingan kerajaan Allah. Jadi pada waktu kita menjadi seorang percaya, itulah pentingnya kita ini mengalami pertumbuhan rohani. Bilang kanan kiri saudara, ojo ngono-ngono tok. Rolinka ngerti? Indah Irma. Tidak apa-apa ya, dari manapun saudara ya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Palembang, ada yang dari Papua saudara ya. Bilang aja ojo ngono-ngono tok gitu. Yang artinya habis ini makan soto. Oh lain ya, ojo ngono-ngono tok. Jangan segitu-gitu terus, mesti bertumbuh. Halo, halo. Kalau enggak dewasa saudara kan gini loh, terus kapan aku diberkati, kapan aku diperhatikan, kapan aku disembuhkan, kapan aku dipulihkan, terus kepentingan kita yang kita hanya pikirkan saudara. Kita enggak cari tahu Tuhan ini senangnya apa ya. Waktu kita melakukan sesuatu hal untuk pekerjaan Tuhan misalnya, kita tahu bahwa ini untuk jiwa-jiwa. Oh kalau bicara tentang jiwa-jiwa itu kesukaannya Tuhan Allah kita loh saudara. Saking sukanya untuk jiwa-jiwa, makanya dia kemudian Yesus itu merelakan hidupnya mati di kayu salib. Itu karena kepentingan jiwa-jiwa, karena cintanya kepada jiwa-jiwa supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, hidup yang kekal itu bukan bicara hanya tentang setelah mati masuk surga, itu hidup yang kekal, bukan. Tapi waktu sementara kita ada di bumi sekarang ini, sementara kita belum dipanggil Tuhan ini, kita ini sudah terkoneksi sama Tuhan. Itu hidup yang kekal. Hidup di mana ketika manusia pertama kali diciptakan dan belum jatuh dalam dosa. Seperti itulah saudara dan saya dikembalikan. Dan harga bayarnya adalah tubuh dan darah Tuhan. Nah, jadi doa itu saudara, yang pertama, doa itu adalah komunikasi dalam keintiman. Jadi bukan cuma komunikasi doang. Komunikasi dalam keintiman. Dari ayat yang tadi kita baca, masuklah kamar, ya loh, tutuplah kamar dan berdoalah. Bapamu yang di surga, Bapamu yang di tempat tersembunyi sekalipun, ya, Bapamu yang di surga akan mendengar, saudara, melihat, ya, Bapamu melihat yang tersembunyi, saudara. Manusia enggak tahu apa yang saudara serukan, kayak tadi saya berkata, ayo nyanyi dengan kerinduan. Kanan kiri depan belakang saudara enggak tahu betapa rindunya saudara dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Hadiratmu memenuhiku, itu kayak kalau kita bawa ember tuh saudara, jangan ada yang kosong Tuhan, jangan ada yang kosong Tuhan, penuhkan semuanya. Hatiku ini sama hadirat Tuhan. Tidak diizinkan ada yang lain di situ, saudara. Ada kemarahan, ada kesombongan, ada kekecewaan, ada putus asa, ada trauma masa lalu. Nyah itu isi baskom hidupku ini cuma hadirat Tuhan. Nah, amin. Nah, seperti itu saudara dan saya kemudian Tuhan. Karena apa? Itu komunikasi dalam keintiman. Bahkan yang suami istri pun, istrimu tidak tahu sampai kedalaman hatimu. Suamimu tidak bisa neropong apa yang kau serukan, apa yang kau, Tuhan aku kangen engkau, aku rindu engkau. Nah, kalau suami dan istri sama-sama mencari Tuhan, ketemunya di mana? Ketemunya pada Tuhan. Itu yang membuat hubungan suami dan istri diberkati Tuhan. Halo? Karena sudah bukan aku, enggak. Tapi semuanya ini kepada Tuhan, ketemu di sini. Lalu yang kedua, doa adalah petisi dari seorang yang adalah warga kerajaan Allah. Jadi dalam sebuah kerajaan yang berhak menyampaikan petisi, itu adalah warga kerajaan itu. Kalau yang bukan warga kerajaan itu, oh enggak saudara, tidak memiliki hak. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang ditebus, dan kemudian saudara dan saya ini masuk di dalam memiliki kewargaan kerajaan Allah, saudara ya. Nah, itu kuasa yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Ada juga kemudian urapan atau kuasa yang bekerja secara korporat ya, bukan hanya secara pribadi, saudara, tapi juga secara korporat. Ayat ini seringkali disebutkan di kalimat terakhirnya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, dikatakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau saudara melihat di ayat-ayat sebelumnya dari ayat yang ke-16, perikop ini bicara tentang bagaimana kebersamaan tubuh Kristus, saudara. Namanya kedekatan, jadi kalau ngomong keintiman, kita itu dekat, kita ini memiliki relasi bukan hanya sama Tuhan, tetapi juga sesama tubuh Kristus. Sama-sama bilang tubuh Kristus. Nah, yang dibilang tubuh Kristus itu juga manusia. Yang sama-sama ya semuanya manusia, saudara. Maka di situ dijelaskan bagaimana hidup seorang warga kerajaan di dalam persekutuan orang percaya. Lalu kemudian muncullah kalimat ini, karena itu hendaklah kamu saling, katakan saling. Saling apa? Mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi ternyata kehidupan saling itu ternyata menghasilkan kesembuhan. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pertemanan, kemudian terjadi kehidupan saling.
Saling di sini bukan saling membenci, saling ya intinya begitu, saling membenci, saling melukai, maka tidak ada kesembuhan. Yang dimaksud adalah saling, di mana di sini dikatakan, kalau di dalam King James Version dikatakan saling mengakui kesalahan. Kita ini mesti sadar diri betul, saudara, bahwa orang di sekitar kita semakin dekat, semakin besar kemungkinan untuk kita saling bergesekan. Kan ini masih ada jarak sedikit kan. Coba kalau wanita sama wanita, pria sama pria yang suami dan istri berdekatan, kalau lengannya ini masih agak jauh, enggak nempel, coba nempel loh. Asik. Bilang sama kanan, yang teman yang saudara tempelin tuh bilang, I love you. Pak Johan sama Ibu Karlina, I love you. Tapi gesekan loh, ya kan? Kadang-kadang ada gesekan, miskomunikasi, pendapat yang gak sama. Karena isi kepalanya gak sama. Ada bahasa Yunaninya eyel-eyelan. Nah, kalau udah kayak gitu saudara, jangan mulai berdamai dengan keadaan-keadaan yang begini. Karena kemudian yang penting kita tahu solusi dari yang namanya gesekan. Solusinya apa? Saling mengaku kesalahan. Mengaku ini juga enggak harus ngomong, sorry ya kemarin aku ini. Ya itu bagus, itu baik saudara. Tapi enggak harus seperti itu. Gitu. Tapi kesadaran bahwa diri kita ini juga bisa menyinggung dan disinggung, saudara. Tanpa kemudian kita, kalau ada yang tersinggung, cepat buang. Jangan disimpan. Firman Tuhan berkata, buanglah. Sama-sama bilang buanglah. Segala pahit hati, kecewa, marah, dan sebagainya itu buang. Kalau disuruh buang itu berarti sampah. Berapa banyak sampah dalam hidup kita. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kehidupan doa kita. Itu kemudian tidak menjadi sesuatu hal yang berkenan. Karena ada yang tidak beres. Firman Tuhan pernah bilang begini. Tuhan pernah bilang begini. Kalau engkau datang kepadaku membawa persembahan. Dan kalau engkau ingat ada sesuatu hal yang perlu kamu selesaikan. Kamu putar balik dulu. Selesaikan itu. Masih ada damai di sini, pemberesan di sini. Baru setelah itu datang kepadaku membawa persembahanmu itu. Itu firman Tuhan. Amin. Karena apa? Karena yang Tuhan mau ini loh saudara. Ada kuasa di dalam doa warga kerajaan Allah. Nah, ada oknum yang berusaha dan kemudian punya kepentingan supaya doa saudara dan saya ini tidak berkuasa. Halo, supaya cuman doa-doanya lip service doang gitu loh. Tapi tidak ada kuasa Allah bekerja. Hidup kita tidak diubahkan, apalagi kita jadi saksi Tuhan. Lawan diri kita sendiri tidak mau diproses sama Tuhan. Itulah sebabnya ketika menghadapi yang namanya gesekan, mengalami hal-hal yang seperti ini. Yuk firman Tuhan katakan, saling mengakui kesalahan. Oke, diterima kembali orangnya. Saudara, lalu dikatakan apa? Saling mendoakan. Nah waktu terjadi saling mendoakan ini, doanya betul-betul tulus saudara. Dan kemudian tercapailah yang firman Tuhan katakan, supaya kamu sembuh. Ada orang, ada saudaramu di dalam komsal, di dalam KM-mu saudara. Dia kemudian apa? Mungkin jasmaninya sehat, tapi di sini lagi sakit. Sakit apa? Putus asa, tidak punya pengharapan. Tapi karena dia ada dalam gaya hidup saling mengampuni, saling mendoakan, saling menerima satu dengan yang lain. Sembuh ini orang, saudara. Dia kembali punya pengharapan.
Dan itu kemudian yang dikatakan doa orang yang benar. Jadi bukan doa orang yang bagus, doa orang yang keren, saudara. Tapi doa orang yang benar. Apanya yang benar? Hidupnya dibenarkan. Sikap hatinya benar. Karena firman Tuhan yang adalah kebenaran itu berkuasa di dalam kehidupannya. Suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, teman sama teman, sahabat sama sahabat, keluarga di dalam keluarga rohani ini terjadi kehidupan seperti ini, luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara doa yang benar, doa orang yang benar, ini juga terkait saudara ketika kemudian, nah kita baca dulu ayat ini saudara ya. Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul, sama-sama katakan dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi bukan hanya berkumpul, bukan hanya kongko-kongko, bukan hanya guyup, bukan hanya kompak, tapi dikatakan berkumpul dan ada nama Tuhan di situ. Dikatakan sepakat meminta. Gampang atau sulit sepakat itu tergantung bagaimana saudara dan saya berespon dari yang tadi saya bilang. Terkadang ada anak yang kemudian sama orang tua tidak sama pendapatnya. Atau mungkin anak karena dia adalah anak saudara, dia mesti apa? Kemudian tunduk sama otoritas. Nah berhati-hati di sini. Ketika kemudian kita ini dikatakan bahwa ada gesekan terjadi. Yuk kita mau apa ya? Yang lagi Tuhan mau urus dalam hidupku ini apa? Orang tua diproses Tuhan, anak iyo diproses Tuhan. Doa saya, anak dan orang tua sama-sama respon benar. Kok enggak ada yang amin saudara? Mungkin ya aminnya juga jangan gitu. Kayak amin, kayak rodok-rodok piye gitu ya. Sama-sama bilang amin. Nah saudara ya, ayo kita jangan lengah. Ada yang mengambil keuntungan dari yang namanya ada yang ingin meruntuhkan kehidupan saling dalam hidup kita. Jangan kita buka celah saudara ya. Nah bicara tentang kebenaran di dalam doa juga dikatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, jadi ternyata kuasa di dalam doa itu bekerja karena doa orang benar. Orang yang sudah dibenarkan, orang yang hidupnya dikuasai kebenaran, orang yang doanya berespon atas dasar kebenaran. Dan juga pujian itu berkuasa ketika penyembah, pemuji-pemuji itu adalah pemuji-pemuji yang benar. Penyembah-penyembah yang benar. Seperti apa? Karakteristiknya adalah orang itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab dikatakan Allah itu roh. Sebab itu barang siapa yang menyembah dia haruslah dalam roh. Kalau tadi saya sebut lip service di dalam doa, lip service itu bisa terjadi juga dalam pujian. Dalam nyanyian, saudara. Nah kalau kita mau bilang penyembahan, pujian dan penyembahan dalam hidup orang percaya, dalam warga kerajaan Allah, itu tidak dibatasi dengan yang namanya instrumen alat musik begini. Lalu kemudian harus ada lagunya, harus ada ini, enggak saudara. Waktu saudara di rumah tanpa alat musik, saudara bisa menyembah Tuhan. Sebab saudara, kalau saudara kemudian melihat di dalam Kejadian pasal 2, saya tampilkan di PPT.
Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-15 saya bacakan buat saudara. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sama-sama bilang makhluk yang hidup. Hidup di situ karena ada nafas yang diberikan oleh Allah dalam hidup manusia. Jadi tanpa nafas yang dari Allah, kita ini bukan makhluk yang hidup, saudara. Nah, lalu yang diciptakan itu dikatakan ayat yang ke-15. Lalu Tuhan Allah mengambil manusia, makhluk yang hidup itu tadi, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan di dalam ayat itu disebut di dalam bahasa Ibraninya yaitu avoda. Nah, avoda ini adalah bahasa pujian dan penyembahan. Penyembahan yang dilakukan saudara di kemah suci, di bait Allah. Jadi kalau kita bilang pujian penyembahan itu bukan hanya kemudian itu ketika ada di dalam gereja, di dalam ibadah, tepuk tangan, angkat tangan, saudara lompat-lompat memuji Tuhan, bukan hanya itu. Saudara, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai bisnismen, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun saudara, saudara di situ adalah penyembah. Halo, saudara. Waktu saudara mendengarkan dosen mengajar, saudara adalah penyembah di situ. Sebab kata mengusahakan, bahwa ternyata waktu kita bekerja itu adalah bentuk penyembahan kita sama Tuhan. Jadi untuk keluarga Rock Jember, tidak ada lagi istilah mencari uang. Uangnya hilang terus. Karena waktu kita bekerja bukan cari uang. Waktu kita bekerja kita sedang menyembah Tuhan. Ini prinsip bekerja yang sesungguhnya, saudara. Jadi saudara tidak kemudian bekerja di bawah kutuk. Kutuk itu sudah diselesaikan di kayu salib. Jadi kalau saudara kemudian bekerja rasanya aduh kok berat ya. Saya bilang harus ada yang saudara selesaikan di dalam Tuhan. Hidupku untuk melayani Tuhan. Hidupku untuk menyembah Tuhan. Jadi waktu kita bekerja tubuhnya bisa capek, bisa. Tapi di mulut ini ada pujian penyembahan yang naik di hadirat Tuhan. Karena tidak tahu di tempat sekolah, di tempat kuliah, di tempat bekerja, di lingkungan, di relasi kita dengan teman-teman. Tuhan itu meng-create-nya luar biasa, punya skenario. Ada beberapa dari saudara yang pernah dengar ini. Di toko cuci helm yang kami buka, ada seorang sales mobil, saudara, datang menawarkan ngasih brosur. Pak, enggak mau ganti mobil, Pak. Ada yang pernah dengar ya cerita ini? Itu di toko cuci helm kami, saudara. Lalu kemudian terjadilah obrolan tentang mobil tadinya. Lalu kemudian cerita, loh saya bilang mbaknya ini bukan orang sini. Karena logat bicaranya itu bukan nunjukkan telok lemak. Ya. Lalu dia bilang, oh ya Kak, saya dari satu provinsi, saudara ya, di daerah Sulawesi sana. Lalu cerita, loh di sini tinggal, oh berarti sendiri ya gini. Lah, kok orang ini terus dia buka cerita, saudara, bahwa dia ngalami ini. Lalu, wah, ini saudara, ini penyembah, kan penyembah toh. Kita karena terkoneksi terus sama Tuhan. Wah, itu kayak kita tuh udah wah, target nih. Tadinya kan dia lihat kita target. Tapi sekarang kita yang lihat dia target, saudara. Lalu kemudian waktu dia bilang ini, wah dia bekerja dari pagi sampai malam, dia bisa naik sepeda motoran, pulang jam 11 malam dari Banyuwangi habis ketemu yang mau di, kalau lagi di prospek tuh saudara. Perempuan lewat di Gumiter itu sudah naik sepeda motor. Supaya apa? Supaya dia lupa sama masalahnya. Lalu kita kasih
kasih firman. Enggak saya ke dalam bawa Alkitab, enggak. Saya sampaikan, berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih gini-gini. Saya enggak perlu panjang lebar di situ. Di sini saya cerita. Singkat ceritanya apa, saudara? Lalu kemudian waktu kami bilang, mau enggak kami doakan? Mau C katanya, mau. Saya doa. Hari itu saya enggak janjian sama suami. Saya gini, Tuhan, kalau ada orang mau nyuci helm, tahan dulu Tuhan. Tahan dulu, karena itu terjadinya di dalam toko. Kalau yang pernah ke toko saya, itu angin sudah di lantai, sudah tidak duduk di kursi, saudara. Dilawat Tuhan dia. Doa saya, saudara bertemu dengan jiwa-jiwa. Dan doa saya, tangan saudara adalah tangan yang membawa kesembuhan untuk jiwa-jiwa. Nah, lewat apa? Lewat doa kita dan juga lewat pujian penyembahan kita. Sebab itu Tadi kita sudah dengar saudara, mengusahakan berasal dari kata akoda, yang berarti kita ini penyembahan di dalam kemah suci. Itu kata yang dipakai untuk kata mengusahakan. Nah saudara, Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Kita nyanyi, Tuhan Allah kita bertahta. Terus, atas pujian umatnya. Nah, dia bertahta, jadi waktu saudara dan saya memuji Tuhan, itu saudara dan saya sedang memberikan tahta. Tahu tahta dong? Ya, itu bukan kursi biasa. Ini kursi yang bagus, indah. Kalau perlu tuh berlapis emas gitu saudara. Itu tahta, kursinya raja saudara. Itu kita berikan tahta. Jadi kalau kita memuji menyembah Tuhan, yang semangat, exciting saudara, yang segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Nah ini pernah terjadi dalam kehidupan rasul-rasul Tuhan saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 24 sampai 26 dikatakan sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi bisa dibayangin keras suara mereka seperti apa saudara. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Yang percaya katakan amin. Itu masih bisa terjadi sampai hari ini. Haleluya. Saudara, ketika ada belenggu yang mengikat saudara, saudara waktu dikatakan ada belenggu yang ada pasungan yang kuat, rasanya tidak mungkin untuk terlepas. Berapa banyak dari saudara yang dibelenggu dengan masa lalu, dibelenggu dengan dosa, dibelenggu dengan kekecewaan, dibelenggu dengan iri hati, dibelenggu dengan yang lain-lain saudara. Atau juga kemudian saudara waktu terbelenggu dengan misalnya orang katakan garis keluarga. Saya memang garis keluarganya garis mbohoki. Nah apa itu? Tidak beruntung saudara. Oh saya enggak bisa bu. Enggak bisa sukses saya. Karena garis keturunan keluarga saya itu enggak beruntung. Halo, kalau saudara dibelenggu itu, firman Tuhan berkata belenggu dan pasungan yang kuat seperti apapun. Dikatakan waktu ada doa dan puji-pujian, doa dari orang yang benar, puji-pujian dari penyembah-penyembah yang benar. Dikatakan bahwa runtuh itu yang namanya belenggu, saudara. Hidup yang baru dan berkemenangan di dalam Kristus itu kita dapatkan. Waktu saudara diliputi dengan duka cita, diliputi dengan yang namanya putus asa, lawan dengan pujian penyembahan. Sebab di dalam pujian ada kuasa yang dapat membuat kita ini meruntuhkan apa yang mungkin sudah bertahun-tahun itu terikat dan terbelenggu. Nah, satu hal saya tadi bilang, ayo kita introspeksi, ayo kita koreksi.
bagaimana kehidupan doa kita. Bagaimana kehidupan pujian penyembahan kita. Mari kita mau kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Nah, saya percaya dimanapun saudara berada, sebagai apapun saudara, di tempat pekerjaan, di tempat usaha saudara, di sekolah, di kuliah, saudara menjadi pelajar, menjadi mahasiswa, menjadi bisnismen, di mana di situ membawa kerajaan Allah. Dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Mazmur 149 ayat 1 sampai 6. Saya mau ajak saudara untuk baca ayat ini. Baca dengan powerful saudara ya. Kalau nanti ada dinding-dinding yang roboh, retak ya. Oh, ya. Semua bangkit berdiri yuk. Semua bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat ini. Yang siap tepuk tangan dulu dong buat Raja. Yeay, masa orang yang siap tepuk tangannya gitu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kata yang pertama serukan. Lagi serukan. Yo lanjut 2, 3. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Belum selesai saudara ya. Lanjut di dalam ayat yang keempat. 2, 3. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Ayat yang ke-6, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Sama-sama katakan haleluya. Gaspol saudara ya. Jangan nanggung, tetap bangkit berdiri. Jangan setengah-setengah. Karena Tuhan mati buat saudara dan saya itu tidak setengah-setengah. Tuhan mengasihi dan memulihkan saudara, mengambil kembali saudara dan saya. Itu juga enggak setengah-setengah. Harga yang Dia bayar sudah diselesaikan supaya saudara dan saya untuk kita semakin hari saudara. Kalau mau berlomba, ayo berlomba untuk semakin mengenal Tuhan. Buang apa yang harus dibuang. Jangan kasih kesempatan untuk ada iblis mau kemudian mengambil kesempatan saudara. Karena apa? Iblis, dengar baik saudara. Mungkin musik bisa dikecilkan. Iblis itu tidak takut sama orang yang kemudian apa? Baca firman siang, pagi, malam misalnya. Tapi ini bacanya tanpa mengalami Tuhan. Iblis juga tidak gemetar waktu ada orang yang pelayanan, orang aktif masuk ke gereja tiap seminggu sekali. Atau mungkin 7 hari dalam seminggu. Halo? Itu baik enggak? Baik. Tapi iblis jadi gemetar. Waktu orang-orang yang membaca firman, ngalami kuasa firman. Waktu ada orang yang sedang bersaat teduh, coba saya tanya, berapa banyak dari saudara masih punya mesbah sama Tuhan? Atau sudah lama engkau biarkan mesbahmu itu kosong? Saudaranya mikirkan cuan. Kita sibuk dengan tugas. Itu tetap jadi prioritas buat kita. Tapi saudara dan saya adalah manusia ilahi. Saudara dan saya adalah penyembah. Mari pagi hari ini buka hati saudara. Saudara berkata, Tuhan, wes lama aku ndak ngerasakno Tuhan. Sudah lama aku ndak mengalami zaman Tuhan seperti waktu itu Tuhan.
Waktu cinta mula-mula pertama kali Tuhan menjamah saudara dan saya. Rasanya setiap saat saudara kepengen ketemu Tuhan. Kemudian kita muji nyembah Tuhan. Sekarang, pertanyaannya sekarang. Firman Tuhan ini saya kasih warna yang berbeda dari ayat yang ke-6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan Nike. Dan pedang bermata dua ada di tangan Nike. Di dalam mulut, di mulut ada pujian. Pujian di mulutmu, senjata di tanganmu. Jangan kasih ampun saudara. Jangan dilus-elus tuh yang namanya hal-hal apa saudara. Iri hati, luka masa lalu, kecewa, sakit hati. Jangan dieman, buang saudara. Saudara dengan senjata itu firman saudara. Firman Tuhan katakan apa? Berjaga-jagalah di dalam doamu. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, kita akan menjadi sasaran untuk kita apa? Kita kemudian diperdaya dan kita tidak mengalami kuasa apa-apa. Mulai hari ini, yuk makin lagi. Bukan yang kemarin saudara kemudian, saya doa loh Bu, saya mengalami Tuhan. Luar biasa, tapi ayo lebih lagi. Lebih lagi saudara. Bentengi puji dengan pujian penyembahan. Itu apa? Keluargamu, anak-anakmu. Bentengi dengan doa saudara. Karena kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Mari tutup mata saudara, kita berdoa. Kami ucap syukur. Dahsyat Tuhan. Luar biasa Engkau. Ampuni kami dengan cara yang tidak berkenan. Dengan hanya rutinitas. Dengan cara sekehendak kami. Tapi pagi hari ini, pagi siang hari ini kami sudah dengan firman-Mu. Kami mau melakukan seturut dengan firman-Mu dalam hidup kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami kepada surga. Kami mengizinkan Tuhan sebelum Engkau mengintervensi bumi ini, di dunia ini Tuhan. Engkau mengintervensi hidup kami ya Tuhan. Kami Roh Kudus Engkau berperkara dalam hidup kami. Engkau mengintervensi gerejamu di tempat ini Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi di tempat ini. Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terlewatkan. Percaya, tidak ada kelas A, kelas B, kelas C. Semua saudara berharga di mata Tuhan. Semua saudara mau dijamah oleh Tuhan. Selama engkau membuka hati kepada Tuhan. Itu Tuhan, kesempatan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Terima kuasa ini. Terima lawatan Tuhan. Terima kasih Allah. Terima hadirat Tuhan. Terus pelihara bagaimana engkau terus berdoa dan memuji akan Tuhan tanpa henti. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ambil kesempatan pada pagi hari ini untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan supaya doa kita, pujian kita itu besar kuasanya. Amin. Mungkin yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini ada yang belum menerima roti dan anggur, bisa mengangkat tangan supaya bisa dilayani. Demikian juga bagi saudara yang mengikuti secara online, saudara bisa mengambil roti atau air putih sebagai pengganti roti dan anggur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan setiap kami untuk makan dan minum perjamuan kudus ini, dan kuduskan roti dan anggur ini, sebab melalui roti dan anggur ini kami mengalami persekutuan dengan Engkau, Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita.
Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan saudara di bangku, mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang menyucikan bait-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu melalui perjamuan kudus hari ini, kami terus diingatkan persekutuan kami dengan Engkau, bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan mengucap syukur, kami terima perjamuan kudus hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saya Eren akan menyampaikan info dalam sepekan. Gereja mengingatkan seluruh jemaat untuk tetap waspada dan jangan lengah untuk tetap menjaga kesehatan kita. Kami mengundang putri-putri kerajaan untuk hadir dan diperlengkapi dalam ibadah MWM, Messianic Women Ministry, pada Selasa 18 April 2023 pukul 18.00 bertempat di Perum Gunung Batu, Blok D12, Jember. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Maria Yosefa dengan nomor 081 902 150 503. Mari para putri kerajaan bergabung dalam ibadah MWM. Seluruh komunitas kerajaan atau KK untuk minggu ini digabung.
Dilaksanakan pada hari Kamis 20 April 2023 pukul 19.00 bertempat di Perum Gunung Batu Blok D12 Jember. Mari seluruh jemaat untuk bergabung dalam komunitas kerajaan. Doa pagi setiap Sabtu pukul 5 diadakan secara online melalui Zoom. Setiap hari Minggu ibadah anak Rocky diadakan secara onsite pukul 8.00 di Aula House Musik Jember. Mari Bapak Ibu terus dukung anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah Rocky. Persembahan minggu ini persembahan umum. Anda dapat transfer di konт BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0244 057 507 dan persembahan diakonia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak dekat pintu keluar. Sekian info minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kuasanya menyertai seluruh kehidupan kita. Amin. Kita akan sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Ayo cari babanya, mamanya. Ih, seru. Bapak Ibu doakan anakmu. Doakan sampai terdengar di telinga mereka apa harapanmu, pernyataan imanmu bagi mereka. Dan jemaat ulurkan tanganmu, kita akan dukung Bapak Ibu yang depan berdoa bagi anak-anaknya. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Ketika kami melihat anak-anak kerajaan, anak-anak yang siap dibesarkan oleh ayah ibu yang takut akan Tuhan. Amin. Mereka akan diberikan teladan yang indah, berikan teladan iman, teladan perbuatan dalam kehidupan mereka. Amin. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang juga penuh dengan berkat. Karena ayah ibunya sungguh mengasihi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupannya. Mereka tumbuh menjadi anak-anak raja, anak-anak kerajaan yang mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan di masa mendatang kami akan melihat mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Hingga bangsa ini akan dibawa kepada Tuhan. Bangsa ini akan diberkati Tuhan. Oleh karena mereka ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami memuji Tuhan, mengucap syukur atas mereka ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucapkan semua berkat yang terbaik. Dari langit di atas, dari bumi di bawah. Turun atas mereka semua Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya doa kami didengar dan dijawab. Haleluya. Amin. Amin. Halo semua warga kerajaan, kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau nari buat Tuhan pagi hari ini. Karena roh Allah ada dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Asik, haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
Mari nari sama-sama ya. Ini dulu. Ringan-ringan saja ya. Kiri 2 kali, kanan 2 kali sama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ya, asik. Mari goyang. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Seperti kalian. Ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari, seperti dan menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, seperti dan menari. Ku kan menari, seperti dan menari. Ku kan menari, seperti dan menari. Haleluya. Ya. Ya. Sebelum saya berdoa, nanti siang jam 11.30 atau setengah 12 gereja kita akan melaksanakan namanya Gembita. Apa itu Gembita? Gembita adalah gerakan memberkati dan peduli kota. Kita belum sampai kota tapi kita akan memberkati warga sekitar yang ada di depan gereja kita. Amin, gitu loh saudaraku ya. Ya, yang ada di depan sana dengan jumlah paket 75 paket sembako kita akan bagikan siang hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang kepengen rame-rame membagi, ya harap tunggu sebentar. Kalau saudara pengen pulang dulu boleh, yang penting setengah 12 nanti ada di tempat ini, kita akan bagi bersama-sama. Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu tergerak untuk terlibat dalam Gembita, ada amplop persembahan Gembita, saudara bisa masukkan persembahan saudara dan dimasukkan di di kotak dekat pintu keluar, saudaranya. Maklum bukan pembawa rock news, jadi dekatnya keluar gitu aja saudara ya, di dekat pintu keluar gitu saudara. Ini ada persembahan Gembita kita akan bagikan, dan 75 paket ini nanti siang kita akan bagikan supaya mereka juga menikmati berkat Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati, menyempurnakan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Apapun keadaan kami sudah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati seluruh persembahan yang diberikan di tempat ini. Untuk seluruh pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan persembahan Gembita Tuhan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pulang dan bawalah berkat anugerah yang dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Kuasa dan pengurapan turun atasmu sehingga hidupmu dimampukan mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati studi dan pekerjaanmu, diberkati orang tua mertuamu, diberkati semua apa yang ada di dalam isi rumahmu, dan semua akan menikmati yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Setiap langkahmu akan mengeluarkan jejak dan lemah, dan setiap lemah-lemah itu akan menjadi tanda bahwa engkau diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan aku mengurapi engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga lewat kehidupanmu, nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah semakin diperluas lagi. Terima kasih Bapa. Terima dan pulanglah berkat anugerah dari Allah Bapa, melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam setiap kehidupan kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang diberkati dan berkemenangan berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.